Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran terjadi di kawasan pertokoan di Jalan Sidekarya, Denpasar. Polisi meringkus kakek yang mencabuli perempuan difabel di Buleleng hingga hamil. Kawasan wisata Danau Batur akan dikembangkan dengan bisnis kapal pesiar yang diklaim ramah lingkungan. Program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kecamatan Jembrana mendapat pengawasan ketat baik dari sekolah hingga kepolisian. Polres Jembrana akan turun tangan mengawasi proses distribusi dan penyajian makanan ke siswa agar program ini berjalan lancar dan tidak bermasalah. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparawati akhir pekan lalu turun langsung ke Sekolah Dasar Negeri 3 Pendem, Kecamatan Jembrana, untuk mencegah kasus keracunan makanan yang marak terjadi di sejumlah daerah di Jawa. Fokus pengawasan mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Jembrana yang saat ini ada 18 petugas yang bertugas. Sementara ini sudah beberapa tempat kita lakukan pengecekan, jadi kita sudah membuat tim, sudah ada surat perintah khusus yang kita susun untuk melaksanakan pengawasan di beberapa SPPG. Sampai saat ini baru ada 4 SPPG yang sudah kita awasi. Menurut Kapolres, hingga saat ini belum ada laporan terkait kasus keracunan makanan dalam program MBG di Jembrana. Namun di sejumlah daerah di Indonesia kasus keracunan marak dan menimpa sekitar 1.300 siswa sekolah sehingga membuat pakar gizi dan orang tua khawatir dengan program ini. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan dengan aman dan lancar, pengurus sekolah luar biasa Negeri 1 Bangli rutin mengecek menu makanan sebelum membagikannya ke siswa. Faktor keamanan penting karena anak-anak di sekolah ini merupakan siswa yang berkebutuhan khusus sehingga makanan harus benar-benar sehat dan aman. Program MBG yang berlangsung sejak 8 September lalu berjalan lancar. Sekolah membentuk tim khusus untuk mengecek dan mendistribusi makanan ke 168 siswa di sekolah ini. Pengecekan dilakukan mulai dari tekstur makanan, warna, dan bau. Jika ada yang mencurigakan, tim akan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bertanggung jawab soal makanan. Ini DSLB Negeri 1 Bangli karena kita juga melakukan pengecekan yang ketat, kita berkoordinasi, andai kata ada hal-hal yang tidak patut kita berikan pada anak, kita stop, kita sampaikan ke SPG, sampai saat ini berjalan dengan baik. Anak sendiri sangat senang tentunya mendapatkan makanan, kemudian mengurangi beban bekal dan lain sebagainya, Bapak. Kami sebagai orang tua, selaku wali murid, sangat berterima kasih diadakannya program MBG buat murid-murid cukup membantu untuk uang makannya. Masalah kesehatannya kami minta supaya diperhatikan lebih teliti, gizi dan juga makanan-makanan yang bervitamin lah. Program MBG belakangan ini menuai kritikan dari banyak pihak karena merebaknya kasus keracunan di sejumlah daerah. Pemerintah tengah mengevaluasi kasus ini dan sebagian sekolah terpaksa menghentikan sementara program tersebut untuk memperbaiki kualitas makanan agar tidak membahayakan siswa. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Rencana pengembangan wisata Danau Batur saat ini ramai diperbincangkan. Di media sosial, banyak netizen menyoroti rencana mengembangkan usaha jasa kapal pesiar yang dikhawatirkan akan merusak kesakralan dan lingkungan Danau Batur. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroda Bukti Mukti Bakti atau BMB
Yang memegang proyek pengembangan wisata Danau Batur saat ini mengaku proyek dalam tahap awal dan belum menyentuh aspek pembiayaan maupun desain final. Menurut Direktur Perseroda BNB, Ana Agung Wibawa Putra, kapal yang akan beroperasi adalah kapal pinisi dengan maksimal 65 orang, bukan kapal pesiar yang viral di media sosial. Kapal pinisi menurut Putra juga menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Jadi MOU ini berlangsung selama 6 bulan, di mana dalam jangka waktu 6 bulan kita akan membahas yang titik poin kita ialah kelayakan terkait dengan bisnis, kelayakan terkait dengan lingkungan, budaya, dan juga nanti ada sosialisasi kepada masyarakat. Jika dalam FS kita kepahaman tidak menemukan titik temu, MOU ini bisa kita batalkan. Investor diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikan studi kelayakan dan desain proyek. Pihak BNB juga menetapkan persyaratan, antara lain proyek harus menyerap tenaga lokal. Desain dan operasional kapal wajib memuat nilai budaya serta menjaga kesucian Danau Batur. Pengembangan pariwisata di kawasan Danau Batur tidak hanya menghadirkan wajah baru pariwisata Kintamani, tetapi menjadi contoh pengembangan wisata berbasis budaya dan lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.